Ini aku juga nggak mau Ya. keluar kemana-mana ya. Kalau untuk Ah, masalah cepat cepu ini, itu juga ini maaf lagi, ini praduga dari beliau langsung. dari Yoko. Iya, ke Oke. Kakim. Apa dia Demi bilang? Allah. Iya, kayaknya aku sih ngiranya si Kim deh kayaknya. Soalnya ini aku ceritain lagi ya. Katanya pas Ya. mau balik ke Indo itu kakak yang nyuruh. Kakak yang maksa karena dengan alasan katanya kakak nggak bisa balik karena kakak nggak ngerti kayak gitu. Terus kalau kalau nggak salah Astagfirullahaladzim. pas sampai Hong Kong dia bilang katanya kakak bilang ke si Yoke bilang kayak gini, kayaknya lagi red line deh gitu. Jadi kamu tunggu aja gitu. Nah kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Bener ya kok ngomong kayak gitu? Demi Allah demi Rasulullah itu kayak sendiri. Ini Alhamdulillah kan kak ya kakak tahu aku Allah. nggak pernah mau Terima ikut campur kasih. kan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sesungguhnya saat ini Engkau telah menunjukkan bahwa la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal joliminmu sangat powerful. Kenapa aku bilang gitu ya Allah? Karena dia bilang ke Ubay, katanya aku di Hong Kong bilang red line. Alhamdulillah Mm-mm. ya Allah, terima kasih. Padahal aku chat di Hong Kong, dia yang ngechat aku. Ibu, aku terbang dulu ke Bangkok, nanti aku tunjukin. Ada Jadi, chatnya. nah makanya ini bisa mungkin bisa kegiring ke sana cepunya si ini semua ke situ. Nah kalau aku ngelihatnya itu memang dari mulut Kak Yoke langsung. Ya, tapi aku nggak ada masalah ya sama Kak Yoke juga kan, nggak ada Ya, masalah. Gitu beneran. nah, Jadi apa nah nih? berarti setelah kalian bertemu benar dong penggiringan kalian itu memang mengarahkan untuk ke Kim Hao. Dari Kak Yoke langsung. Tapi kalau menggiring Iya, enggak sih karena memang. balik Iya, lagi nih sebentar lagi. tapi kan Bentar. itu Aku kalian aku kalian balik lagi sebentar nih. Soalnya share enggak sosmed. nggak cuman ke Kak Kim, ada lagi satu mungkin mungkin aku nggak bisa ngomong di sini ya, karena ini teman kalian juga kenal. Jadi Siapa Ugin? cepunya bukan. Ugin. Gue udah ada Bukan. komunikasi soal sama Ugin. Bukan. Jadi Kak Kim, yang ini aku dengar lagi. Jadi Kak Kim itu ada ngomong ke siapapun orang aku nggak tahu bahwasan cepunya itu katanya Kak Yol dan juga salah satu orang ini gitu deh. Aku nggak bisa nyebut namanya gitu. Ada lagi tapi Sebut bukan Kak aja. Ugin. Perempuan tapi. Enggak, ntar dulu. Gua Ah. bilang Yolo cepu. Mm-mm. Gua bilang Yolo cepu. Sama satu orang lagi kayak gitu. Satu orang lagi Sama ada. Ipel, Mami Ipel. Gua nggak tahu. Pokoknya kayak gitulah. Itu udah nyampe ke kupingku, Bay. Itu Nah udah itu nyampe jadi. semua di kupingku. Nah, oke, berarti udah disebutkan. Jadi udah sampai kok Kak Kim bisa nuduhnya ke Kak Yul sama Mami Ipel kayak gitu loh. Oke. Ini harus aku jawab yang mana dulu? Gue liatin langsung nih buktinya. Satu-satu yang ini dulu deh. Apa namanya? Yang 70. 70 tadi sebenarnya udah di IG, tapi nggak apa-apa di sini lagi Ya, ya. nggak apa-apa. Tunggu, Bay, check out dulu lah, Bay. Lu dapat informasi akurat loh, ini ada buktinya loh. Enggak, karena mas Check out dulu deh. Ube lagi check out deh kayaknya. Kan dulu ya guys, tunggu. Yang check out soalnya belum nambah. Kalian jangan tambahin di keranjang aja cepetan. Makanya check out, transfer dulu cepetan nggak? Transfer nggak? Baru gua buka lagi nih. Baru gua mah gamblang. Kan gua bilang, gua tidak, bukan tipe orang yang saling sindir. Kalau orang itu merasa salah, merasa janggal, gua pasti langsung gua naikin. Contoh baru kejadian semalam. Itu AKBP loh. AKBP loh. Ada salah omong. Ada salah berita. Gua langsung upload mukanya, nggak gua kasih sensor. Gua temuin langsung. Gue tipe orang yang seperti itu. udah aku check out. Ya Allah, makasih Ube. Mas Suhar. Oke, jadi gini. Yang 70 juta ya, Be. Hmm. Be, tadi lu tapi sempat nyimak nggak? Karena gue kalau ngulang lagi, lu sempat nyimak nggak kalau gue di Amerika ada beberapa kali kartu gue tidak bisa terpakai dan lain-lain. Ini gua ngomong lagi sebenarnya Kak Yoko juga pernah bilang Kim duitnya banyak tahu dia bilang gitu kan. Soalnya pas mau ngambil apa $200 itu di ATM-nya ada 2 M. 2 juta. Ya benar memang karena Yoko yang nemenin gue ke bank ada 2 juta US dollar nih, gue buka aja sekarang ya. Nah, tapi kartu gue itu tidak bisa dipakai di semua merchant. Nih gini ya, baik ceritanya 70 juta nih. Di beberapa merchant itu kartu gue ditolak. Ini di Amerika ya, gue bicara di Amerika. Di beberapa merchant kartu gue ditolak, sampai akhirnya gue pinjem kartu dia untuk transaksi ya. Karena apa ditolak? Yoko bilang, emang ibu nggak ngomong dulu ke CS? Terus gue tanya, emang kita harus ngomong ke CS ya kalau kita keluar negeri? Masalahnya gue selama ini kayak ke Bangkok, gue ke Hong Kong, gue ke Asia, termasuk gue ke Eropa sekalipun, gue tidak pernah konfirmasi
Kalau gue lagi overseas dan minta kartu di transaksi di luar gitu, tapi ternyata Yoko bilang, Bu, Amerika sistem pengamanannya beda. Ibu harus telepon dulu ke CS, kasih tahu ibu di Amerika ada transaksi. Soalnya memang pada saat gue tarik duit lagi di kartu di ATM, kartu itu kan Yoko yang ngajarin gue tuh pakai ATM di Amerika. Itu keterangannya di layar, di layar itu keterangannya eh, transaksi mencurigakan, silakan hubungi customer service. Makanya akhirnya gue telepon CS dan ternyata tidak bisa 1-2 hari. Itu butuh waktu 2 minggu, 14 hari kerja. CS bilang kayak gitu. Alhasil pada saat gue makan di restoran A, restoran B, restoran C, itu gue pakai kartu dia. Sampai gue bilang kayak totalnya kan masih kayak $80, $30, masih receh. Jadi gue bilang, Yoko ya udahlah, gue juga tiap hari sama lu di sini. Lu juga tahu, gue kasih lo kartu gue ke Yoko, bahkan gue ke ATM bareng sama Yoko, nih Yoko kartu gue lu cek saldo. Untuk cek saldo itu bisa tidak ada masalah. Gue ada videonya di handphone gue pada saat gue cek saldo. Bahkan Yoko ngecek sendiri saldo di kartu ATM gue. Nanti gue liatin juga. Oh, ini ya. Apakah Di TikTok bisa nggak share screen video langsung? bisa kayaknya green screen? Oh, bisa ya, Bisa, oke. bisa. Jadi gue bilang, lu tahu gue ada uang ya ke, jadi gue minta tolong untuk yang memang tidak bisa tercover, di cover dulu, nanti totalnya berapa gue ganti. Oke, kata Yoko kayak gitu. Udah ya. Udah singkat cerita selesai di New York, selesai di intinya udah selesai di New York di LC, dan kartu gue sudah mulai bisa kembali. Gue tanya, transfer itu gue bisa ya, tidak ada masalah transfer. Karena gue punya 2 rekening, yang satu itu gue punya rekening yang memang bank digital, dan itu duitnya kayak sedikit, nggak akan cukup juga untuk di Amerika selama 2 minggu gue kemarin. Akhirnya gue transfer ke Yoko, nih gue kasih buktinya. Dan itu tadinya uh, rincian utang doang ya, tapi karena terus akhirnya gue transfer ke Yoko, lunas sama dia diedit, udah dibayar pakai Indonesia lunas. Nih gue kasih buktinya. Eh, Anjing gue lupa lagi mau sharing screen. Nih, ini buktinya. Nah, itu pertama ya, itu sudah aku bayar. Untuk validasinya kemana? Kan kita nggak bisa buktiin itu benar lunas apa enggak. Karena Yoko di dalam. Oke, ini gue kasih bukti. Kenapa gue nggak mau klarifikasi sampai tadi akhirnya Mami Bella ngetek gue. Akhirnya gue terpancing untuk klarifikasi. Lu bisa tanya sama Mami Ipel. Di Korea itu gue bareng sama Mami Ipel. Lu boleh tanya sama orangnya. Terjadi lagi kartu gue diblokir. Karena transaksi mencurigakan katanya. Karena gue pakai di Korea. Lu tanya Mami Ipel. Berapa kali gue pinjem uang Mami Ipel, pinjem kartu Mami Ipel untuk bayar kebutuhan gue, terlepas itu makan, gue beli baju, beli serum, beli apa, pakai kartu Mami. Gue tanya sama Mami Ipel, Pel, berapa uang lo yang kepake? Gue transfer, yakin. Besoknya gue pergi lagi sama Mami Ipel makan, gue pakai lagi kartu dia, gue tanya lagi, Pel, berapa uang lo yang kepake? Gue transfer. Lo boleh tanya sama Mami Mak, Ipel. mak, hold dulu, Ya. mak, hold dulu. Jadi gini, mak, yang keluar dari mulut Yoke ini kan nilainya 70. Itu yang aku Yang bingung, lu- Mami. 70-nya dari mana? Lu kan 70. 15. Itu yang gue bingung, Mam. 70 dari mana 70? Sama satu lagi kak, katanya ini maaf ya kalau aku itu ya. Katanya juga untuk beli handphone pun kakak pinjam duit dia dulu. Demi Allah, handphone gue dibeliin sama Uji hadiah, bukan ulang tahun. Apa namanya? Valentine. Mau bukti chatnya gue ada. Bentar ya, kalian jangan kemana-mana nih, gue pause. Gue ada bukti Valentine, gue dibeliin handphone sama Uji. Uji siapa? Uji siapa? Uji itu Mami kan kenal sama Uzi. Oh, Mak Uzi.
Iya. Jadi gini, Mam, pada saat itu hari Valentine. Hari Valentine. Gue tanya 16 Pro Max berapa ya di Amerika, gue pengen tahu Nah, gue pada saat ngomong begitu lagi posisi gue lagi video call sama Uzi di Los Angeles. Akhirnya Uzi bilang ya udah nih gue kasih lu hadiah Valentine. Gue ditransfer sama Uzi 10 juta, happy Valentine kata dia kayak gitu. Sisanya gue tambahin sendiri. Dan karena gue balik lagi, Yoke yang tahu di Amerika Apple Store di mana gue nggak tahu, dibawanya aku ke Apple Store. Yoke bilang ya udah mak, duitnya ke guain aja, dia yang beli. Nih gua ada buktinya kok, bentar gua capture ya, gua share screen. Gimana sih ini, tunggu. Soalnya Mi kemarin tanggal 22 itu aku tuh ketemu sama Kak Yoke gitu. Jadi dia cerita kayak gitu. Terus kalau untuk kasihan juga Kak Yoke-nya, katanya duitnya juga 300 juta yang ada di yang ada di dipegang sama, mohon maaf ya. Ini cerita dari Kak Yoke, di Kak Uzi juga udah habis. Halo Mam. Iya kan udah dibagi tuh ditambahin buat beli HP-nya si Kim. Nah, jadi kalau kata Kak Yoke 70 juta itu utang Kak Kim, 300 juta duit dari Kak Yoke jual rumah atau apa-apa tuh udah habis semua di Nih, sama Kak Uzi katanya gitu. halo, ada suaranya nggak? Ada suara Ada. nggak? Ada ya. Nih, gua beli handphone itu hadiah Valentine dari Uji nih, ada chatnya, tanggalnya semua ada. Tuh, anjing gue lupa lagi. Green screen mana sih? Tadi ada tulisan green nih. Eh, nih. Nah, tanggal 14 Februari. Dia transfer gua 10 juta, hadiah Valentine, kakakku Kim. Love you kalian, cus beli iPhone. Sampai gua tanya, tuh lu baca sendiri deh. Dia transfer ke rekening Yoko kan, 10 juta, hadiah Valentine, kakakku Kim. Gua disuruh beli handphone nih, jelas kata-katanya Uji tanggal 14 Februari. Oke. Enggak, itu Ya. dari Uzi tapi itu bukan duitnya Yoke kan? Bukan, Katanya dari kan- Uji. Dari Uji transfer ke Yoko tuh ada rekening Yoko Hargono 10 juta. Nah, Iya. harga Enggak, handphone itu gua lu ini, balikin. Enggak Kim. Itu lu balikin karena pengakuan Yoke juga ke gue, duit dia dibawa sama Kak Uzi 300 juta. Nah, itu lu balikin karena Yoke sekarang lagi butuh duit. Gue cuma mau ngasih tahu aja. enggak, maksudnya dibalikin ini kan 10 juta dari Uji pribadi, Mam. 14 Februari itu pas gua di Amerika. Sedangkan Nggak kata mau orang-orang tahu. pada DM gua, Pusing butinya. Butinya pusing. si Uji handphone gua ini 21 juta 300, dari mana 11 juta 300 ya gua kasih cash ke Yoko. Gua ada buktinya, gua kasih cash dolar, gua fotoin ke Yoko, nih udah gua kasih cash, gua bisa tampilin di sini lagi. Kakak, jadi Tapi check out dulu. Kakak, pertanyaan Ubed tadi, jadi yang kayak Yoke bilang bahwasan kakak punya utang 70 juta terus belum bisa bayar tuh nggak ada. Nggak ada. Ube bisa lihat tadi buktinya. Bay, lu tahu gua. Bay, gini, kita Iya. pernah makan tidur bareng di Bali. Bay, kalau gua harus jadi cepu, lu tahu kan Bay siapa yang gua cepuin? Iya. Banyak yang lebih berharga. Lu tahu gua simpan kartu orang sebanyak apa, Bay? Lu nggak boleh tutup mata akan hal itu, Bay. Bahkan lu tahu Jangan waktu cepuin gua ya. aku tidak kenal sama kau, Putri. Aku kenal bapak kau diam. Sama itu aja, Bapak sama ini Ngeri yang kali aku kau kenal. suhu ya. Ngeri kali kau suhu nih. Aku kayaknya bisa Emosi. menyembah. Emosi aku ini jadinya. Enggak, Be, sekarang gini, Ubay itu nih pemirsa nih harus tahu ya. Ini orang-orang harus tahu. Gue di Bali itu pernah sama Ubay sama Ina bertiga-tiga. Dan ada teman gue satu. Gue nggak akan sebut, kalian nggak akan kenal juga karena bukan selebgram. Gue sebandel apa Ubay tahu sama teman gue satu ini.
bukan selebgram, bukan orang biasa di Bali, tinggal di Bali. Gue bandel banget kayak apa, tapi dia orang yang cukup dipandang lah ya. Tapi intinya bukan artis, tapi dia orang yang cukup dipandang, linknya bagus, oke. Gue nakal sama dia, lu tanya sama Ubay. Gue sampai menjamin ke dia, kalau lu takut gue jadi cepu, silakan rekam kelakuan nakal gue. Bener nggak, Bay, gue ngomong gitu ke teman gue? Kenapa gue kayak gitu? Karena gue tidak akan pernah makan teman gue sendiri. Ube jangan iya enggak jangan Iya, iya. Iya Bener benar. nggak, Bay? Tapi itu pakai buying 70 juta itu kan berarti udah selesai. Berarti udah memang kakak nggak sampai 70 juta dan memang Nggak 50 sampai juta. 70. Nah, kalau untuk isu yang sebelum-sebelumnya yang beredar katanya Kak Kim ada nuduh ke Kak Yol sama ke Mami Ipel yang kakak sebelum kakak udah tahu kan? Nah itu Tahu, kenapa nyampe bisa di itu? kuping. Nah itu Gua kenapa? tidak pernah menuduh Ipel ataupun Yolo jadi cepu. Mm-mm. Gua telepon Gaby Vesta pada saat gua di Korea. Gaby, Yoko ketangkep, Gaby. Gimana nih Gaby? Masa si Cong di mana? Iya. Lu kata siapa? Gua dapat kabar dari Yoko. Yokonya WA panjang kali lebar. Gua baru landing. Gua langsung telepon si Uji. Gua tanya sama Uji. Yoko terakhir kabaran sama siapa? Posisi di mana? Gua nggak tahu, Mak. Yoko kabaran sama siapa? Ini dia orangnya lagi teleponan sama si Yolo sekarang. Gua ngomong ke Gaby. Masa sih Yolo yang cepuin? Lu boleh tanya sama Gaby. Lu tanya sama Gaby. Gimana Kak? Gimana? Pada saat gue telepon Gaby, gue bilang, "Ya, ini Yoko ketangkep segala macam. Tapi sebelum gue telepon Gaby, kan gue telepon si Uji dulu. Gue tanya, Uji, ini gimana kronologisnya ketangkepnya, di mana kok bisa ketangkep? Gue intinya gue minta cerita secara detail, ya kan sama Uji. Uji bilang, lagi di salah satu tempat kopi, lagi pup, terus tiba-tiba datanglah tuh anggota ngegerebek, kata si Uji kayak gitu. Terus gue bilang, sini gue udah WA Yoko belum dibales, tolong dong, gue mau ngomong sama Yoko. Uji bilang, itu Yoko lagi teleponan sama Yolo. Lah, kok telepon Yolo? Gue ngomong gitu sama si Uji, korelasinya apa? Kenapa dia telepon Yolo? Gue bilang kayak gitu. Kan dia bisa telepon gue. Iya, karena telepon lu gak diangkat. Iya, gue baru landing, gue bilang gitu. Gue baru landing dan gue tidur jet lag, gue bilang kayak gitu. Sini, yang tahu sekarang posisi lu di situ sekarang siapa? Yolo, kata si Uji ngomong kayak gitu. Gua langsung telepon si Gaby. Gaby ada kabar apa? Yoka ketangkep katanya. Terus gua tanya si Uji, dia posisinya ada di. Ya gua menyampaikan apa yang Uji sampaikan. Dia gua tanya ada di mana dan posisi terakhir sama siapa, di mana lagi ngapain. Terus dia bilang lagi telepon sama Yolo. Masa sih Gaby Yolo yang cepu? Gue nanya lo kayak gitu sama Gaby, lu boleh tanya sama Gaby. Gue tanya sama Gaby. Berarti itu asumsi kakak gitu karena tiba-tiba Kak Yoke nelpon Kak Yolo gitu. Gue cuma nanya ke Gaby karena pada saat gue tanya sama Uji di mana si Yoke, Uji bilang lagi teleponan sama Yolo. Terus gue bilang ke Uji, ngapain telepon Yolo? Korelasinya apa? Nah, gitu. jadi Karena Yolo kan nggak tahu apa-apa. Nah, kemarin kan pas ketemu sama Kak Yoke kan aku sempat nanya, aku kan sempat marah juga kan sama Kak Yolo. Aku bilang, kenapa kau sebelum ini tersebar tuh aku udah marah sama Kak Yolo. Kenapa kau harus sebarin cetan video rekaman kau? Aku bilang teleponan itu, aku bilang gitu kan. Ini udah aduh kayak gimana yang ngomongnya ya. Ini udah kesepakatan. Jadi maksud dari Mayolo sama Kak Yoke pada saat itu ngasih tahu ke teman-temannya yang nggak tahu, mungkin bisa dibantu begitu loh harapannya. Tapi jadi bukan berarti Mayolo tuh memang posting bukan karena diri dia sendiri, karena memang Kak Yoke sendiri yang pengen. Ini gitu aku loh. tanya sama kamu, Bay, tolong jawab jujur dari hati ya, Bay. Gue nggak bisa hubungin siapa Yoke hari itu. Yang bisa gue hubungin Uji. Uji jawabannya dia lagi teleponan sama Yolo. Terus gue tanya, dia kabaran sama siapa? Lu boleh tanya sama Gaby. Masa sih Yolo cepu? Menurut lu, gue sebagai orang nih gak tahu apa-apa baru landing. Gue nanya. Dan gue telan sendiri. Dan Gaby pun gue rasa telan sendiri. Gue tidak posting di mana-mana. Menurut lu, salah nggak kalau gue tanya? Masa sih Yolo cepu? Ini kalau kakak menurut aku ya. Iya maksudnya. Tunggu bentar. Maaf banget aku potong. Mak, ini dari tadi si Mia ini posting komen, duit lu udah MM-an, kenapa uang aku nggak dibalikin, kan cuma 2,2. Kuis dah. Iya, siapa sih? Ada ini akun atas nama Nia. Dia dari tadi itu typing udah banyak banget, lebih dari Nia 10 siapa kali. sih? Gue nggak bacain komentar dari tadi. Gue matiin kamera ya, gue mau ngerokok. Jadi balik lagi Iya lah. gitu loh, Bay. Gue nanya dan kenapa? Bahkan sampai
Ine aja pernah lo DM gua masih ada lo DM-nya. Ine DM gua gini, Kim, lo tega sama gua apa intinya kayak lo tega sama gua jahat apa-apalah ya. Terus gua bilang, "Hah? Maksudnya apa, Nak?" Gua bilang gitu. Karena gua nggak merasa gua bilang ke semua orang si Ine tuh cepu. Gua nggak pernah bilang kayak gitu, Bay. Gua hanya pada saat gua cari tahu Yoko sama siapa, wajar dong gua cari tahu Yoko sama siapa, posisi terakhir, ketangkapnya di mana. Tiba-tiba Uji bilang lagi teleponan sama Yolo. Loh, kenapa teleponan sama Yolo? Ngapain? Gue bilang kayak gitu. Enggak, soalnya lagi menceritakan dia minta bantuan sama Yolo, Mak, karena lu datang bisa dihubungin. Oke, gue terima. Makanya gue telepon Gaby, masa sih kayak gitu? Setelah itu gue tidak ada percakapan apapun lagi sama Gaby sampai detik ini. Lu boleh tanya sama Gaby. Oke, jadi posisinya pada saat Kak Yoko udah ketangkep, Kak Yoko nelpon Mak Yol dan memang video itu direkam atas kesepakatan mereka berdua dengan harapan dikirim ke teman-teman siapa bisa nolong gitu. Cuma nggak tahu kenapa bisa bocor video fullnya gitu kan. Nggak tahu. Oke, Itu pengakuan Nah, itu Yoko. yang ngirim Itu siapa? pengakuan. Iya, Tunggu dulu, Mak. apa? Itu Yoko mengakui bahwa Iya. dia tapi Demi Allah. sama aku ya, kan dia komunikasi juga sama aku. Dia ngomong ini katanya dia nggak tahu itu direkam. Enggak, kalau kemarin pas ketemu demi Allah, demi Rasulullah, Kak Yoko bilang memang kesepakatan dengan harapan, lu ngomong deh Yol ke teman-teman kalau seandainya gua kena nih mungkin aja bisa dibantu gitu kan. Nah, yang beredar di media itu kan yang full. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh kenapa bisa bocor ke media. Padahal itu kan diceritain ke teman-teman kan yang memang kemungkinan besar mungkin bisa bantu kayak gitu loh. Terus kenapa nama gue yang paling lantam? Nama Jimbo yang paling lantam? Gue mau nanya. Aku nggak tahu kalau itu ini kan gitu, atau mungkin ini asumsi aku ya Kak Jimmy, mungkin karena nggak Kak Yol mungkin ngerasa kayak ini, oh mungkin Kak Yoke deket sama Kak Yol ini gitu. Gua mau ntar dulu deh. Ntar dulu jangan lanjut dulu, please check out dulu, please. Gua check out. Anjing, gue udah check out deh anjing. Yang lain pada check out dong, pada transfer, please ya ampun, ini kan komisi gue. Gitu, jadi yang buat mungkin Kak Yola ada chat, aku juga nggak tahu kalau Kak Yola ada chat. Memang karena selama ini tuh aku bilang kayak sudah sabar, kalau kau memang enggak ya udah enggak gitu loh, kayak gitu. Jadi gue bukan bilang terus ada lagi berita katanya Ipel. Kenapa baru sekarang ada omongan soal persetujuan rekaman? Apa? Aku nggak tahu kan itu kesepakatan. Ternyata yang memberatkan di kasus si Yoko. Kenapa baru? Iya, kesepakatan. Ini yang buat gue bingung ya. Kenapa sekarang tiba-tiba ada statement yang seperti itu, yang notabene itulah yang menjadi senjata untuk memberatkan si Yoko. Sadar nggak kalian? Maksudnya kayak gimana, Mam? Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Karena kan memang itu kesepakatan. Ulangin, Mam, pelan-pelan. Ulangin. Iya, rekaman itu kan sekarang yang menjadi penghancur untuk mediasi kan? Oke, untuk masalah mediasi kemarin juga ketemu sama Kak Yoke. Ini ya bilang ya. Aduh ya ampun. Jadi kemarin Kak Yoke bilang katanya memang ada itikat baik nih untuk aku nggak tahu dari terlapor ataupun siapa gitu kan, apa siapa aku juga nggak kenal, kalau memang menawarkan ya udah kalau ini bla 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 bla. Cuman ketika Kak Yoke mengiyakan dijawab sama orang tersebut kan, oh segini doang kemampuan lo kayak gitu. Kak Yoke bilang begitu. Yoke bilang gitu ke siapa, Bay? Ke aku sama ke Kak Yolo pas kita besuk. Dia bilang katanya iya sebenarnya ada mediasi katanya orang seberang sana mau maafin gitu kan. Gitu, cuman setelah ke Kak Yoke-nya bilang oke lah mungkin menyanggupin atau apa, malah katanya oh segitu doang Yoke kemampuan lo. Demi Allah, Kak Yoke sendiri yang ngomong. Kemampuan apa nih? Lu tuh maksudnya kemampuan siapa, Bay? Apa? Kemampuan Kak Yoke sendiri gitu loh. Jadi kayak gini nih. Kan Kak Yoke ditawarin, dengerin ya, kan Kak Yoke ditawarin untuk ya udah damai ataupun apa gitu ya. Kemarin pas tanggal 22 ceritanya begitu. Terus mungkin Kak Yoke mau mengiyakan. Setelah mau mengiyakan, pihak seberang bilang begini kan, oh segitu doang kemampuan lo. Begitu, udah. Gue pihak seberang tuh namanya Fitri. Gue bener loh, gue akan minta maaf sama Fitri loh atas apa yang terjadi. Tapi untuk case Yoko, tidak untuk case yang lain. Karena gue udah di framing jahat banget. Gue yang sediain semuanya buat Yoko, gue yang bayar. Aku anehnya juga tuh bahkan angka 70 itu dari mana? Iya, dan juga yang anehnya tuh kok semua ini contoh gini ya, Be. Di situ ada Ina nggak? Lu kasih dengar Ina. Kalau di situ ada Ina, lu kasih dengar sama Ina. Orang gue di Palembang kok. Oh, lu udah di Palembang. Oke. Ini gini, Be. Ina sama Mami Bella itu tahu pada saat gua ada masalah sama Nena dengan nominal angka 1, berapa miliar, Mam?
Gue lupa lagi nominalnya. 1,3. 1,3 miliar. Di situ Ine dan Mambel dan Nena live bersama. Gue tidak denial. Gue iakan. Gue tanggung jawab. Kurang dari 1 bulan selesai. Itu gue. Jadi kalau dibilang gue, kalau lu tadi Ubay nonton, tadi gue juga sempat live di IG. Kalau lu nggak usah jauh-jauh. Putri ngetek Yolo aja. Gue tidak kenal sama Putri. Putri ngetek Yolo. Yolo bawa-bawa nama Om Jimbo. Gue samperin Om Jimbo, lu tanya sama Putri. Putri ditelepon sama bapaknya. Gue bilang, papi ngapain? Yolo itu teman saya. Lu boleh tanya sama Putri. Oke. Saya nggak ada masalah sama Yolo, saya nggak ada masalah sama Bella, saya nggak ada masalah sama Putri. Tapi mereka memframing saya jahat. Jadi kalau Ina masih memframing gue jahat, gue cepu, berarti Ina jahat sama gue. Karena Enggak, harusnya, enggak, Kak. Jadi kalaupun gue harus jadi Kakak, cepu, Ubay lu tahu siapa yang harusnya gue cepuin. Kakak, jadi yang nuduh kakak tuh, maksudnya yang ngebuat mungkin, gua nggak tahu Kak Yolo maksudnya siapa gitu kan, gue ikut kesel ngomong. Jadi yang memang bilang itu tuh Kak, jadi yang bilang itu tuh Kak Yoke, kayaknya Kim deh, yang aku bilang tadi kayaknya Kim deh yang nyepuin aku, kayak gitu bilangnya ke Yolo pas hari itu, gituan aja, sumpah. Karena selama ini kan yang dituduh sebelumnya kan yang dituduh kan Yolo, kalau nggak Abi Ipel yang dituduhin kan, dua ini kan. Sedangkan gue sama Ipel aja baik-baik aja. Benar. Nah, pada tanggal 22 itu kenapa bisa asumsi keluar mungkin dari Yolo lah, gue nggak tahu. Itu karena Kak Yoke sendiri yang bilang, nih kalian semua bilang blunder-blunder, nih rekam, kalian hamatin. Bener, aku nggak ada bohong, wallahi. Demi Allah, itu memang dari mulut Kak Yoke sendiri. Berarti gini, berarti selama ini kontennya Ine, kontennya Anti, konten yang bilang masalah cepunya Yoke gue udah tahu. Yang selama ini gue love itu kalian menggiring bahwa gue adalah cepunya gitu. Enggak, bukan. Karena kalau itu aku nggak tahu, aku cuma ngeluh-ngeluh. Aku cuma ngasih tahu bahwasan bukan Yolo lo cepunya gitu loh. Karena memang Kak Yoke sendiri bilang kayak gitu loh, tanggal 22. Kak Yoke, wallahi, nih demi Allah, demi Rasulullah, Kak Yoke yang bilang, bukan Yolo ya Kak Yoke. Selama ini kan kalian berasumsi Yolo. Tapi kan asumsi kalian itu juga kan. Iya, oke, Mami, aku tidak berseberangan dengan siapapun, semua teman. Mami sejauh ini kayak ngebahas tadi masalah yang memberatkan. Aku pun nggak tahu loh memberatkan ini apa, bilang gitu loh. Masa yang memberatkan video ini? Baik, video yang tersebar itu atas persetujuan Kak Yolo dan Kak Yoke. Dan memang video itu apa? Gini, ini kan maksudnya yang mengarah ke si Kim. Setelah pertemuan kalian di tanggal 22, ya kan? Terus kan adalah penggiringan kan? Masing-masing kan ngonten kan? Aku nggak ngonten, aku nggak kena ngonten. Masih oke lah, kita lihat lah kayak Anti Antos lah. Kita belak-belakan aja Anti, nyebutkan ada 3 nama. Ya toh? Maksudnya? Ada 3 ya itu orang. urusan mereka, tapi balik lagi tapi tunggu dulu. Berarti memang cara main kalian, satu orang yang dengar kalian rame-rame ngontenin atau gimana? Maksudnya? Nih aku cuma nanya. Jadi aku nggak tahu kalau itu kan aku nggak pernah ngonten. Aku kan nggak ngonten. Enggak, Mam, kalau Ubay emang nggak ngonten. Yang ngonten itu Gali, Anti sama Yolo. Iya, maksudku emang konsepnya begitu ya cara mainnya kali ya. Awak nanya aja ini. Aku nggak, kalau untuk masalah ngonten-ngonten mungkin Mami bisa langsung ke orang yang bersangkutan, karena aku cuman menyampaikan apa yang memang Kak Yoke sampai yang Kak Yoke omongin. Maksud aku tuh supaya kayak Kak Yoke juga Kak Yolo nggak dibilang cepu, maksudnya Kak Kim juga nggak bilang cepu gitu loh. Itu aja sih maksud aku tuh. Soalnya kan ini kan beda ruwet bahwasan masalah rekaman kan gitu loh, Mam. Itu balik lagi, rekaman itu memang atas kepersetujuan Kak Yolo dan Kak Yoke, dengan harapan Yolo lu rekam, lu kasih tahu ke teman-teman bahwasan gue kena nih, kata mungkin teman-teman yang itu bisa bantu. Cuman memang yang diposting sama Kak Yolo itu cuma sepenggal, tapi yang beredar di media sosial itu full. Berarti video itu bocor ada karena sesuatu dari teman Kak Yolo atau teman Kak Yoke juga yang nyebarin kayak gitu. Itu kan adalah statement si Yoke samamu, tapi pada saat dia teleponan samaku, dia bilang dia tidak mengetahui. Mam, please jangan direkam ya, kata. Maksudmu? Iya, aku trauma. Berarti berarti Mami nangkap nggak? Maksudnya kayak kalau sama aku bilangnya 70 juta belum kalau sama aku ada bukti chat. Ini enggak, maksudku ada bukti chat. Yoke ngomong kalau si Kim 370, 300 Ma Uzi. Tapi kalau omongan soal record, dia
dia tidak mengetahui, tapi itu kan kami by phone. Jadi kan nggak ada bukti nih. Kalau sama aku dia bilang dia tidak tahu, Mam, please ini jangan di-record ya, gue trauma. Makanya ini pelin-pelan nih. Iya, iya. Benar. Pelin-pelan nih, Makanya karena kayak tadi Mak, makanya aku tadi bilang kalau sama kita bilangnya 70 belum dibayar, tapi kata Kak Kim udah nggak sampai 70 tapi sudah dibayar begitu kan. Ini yang Ada buat buktinya. itu loh. Nggak usah gitu, nggak usah masalah 70 deh, Be. Masalah handphone aja dia bilang dia beliin kan. Nah, lu lihat ada chatnya loh. Mm-mm. 14 Februari. Dan gue ada Tapi pasti balik lagi cash ya, ini sisanya. Gue bayar ini balik sendiri. lagi bukan maksud untuk menyudutkan Kak Oh, Yoke. enggak gini, gue ngerti. Mungkin maksudnya dia bilang dia yang beliin karena duit itu kan sumbernya dari rekening Uji transfer ke rekening Yoke nih 10 juta. Gua ngasih nambahin sisanya dari cash dan memang dia yang transaksi pakai kartunya dia. Gue nggak ngerti tuh gimana ceritanya. Pokoknya gue timbang ke Apple Store LA, gue cuma ngambil barang doang karena udah dibayar, diurus semuanya sama Yoke. Makanya mungkin dia bisa ngeklaim kalau itu dia yang beliin. Nyatanya sumber dananya dari mana? Dari Uji sebagai hadiah Valentine buat gua. Gitu. Kalau untuk rekaman-rekaman itu tuh sumpah demi Allah si Yolo itu pas viral aku bener-bener kan kakak tahu kan aku kalau ngocein Yolo kayak mana kan anjing-anjing sama kayak kakak lah aku marah-marahin kan. Kenapa kok bisa begini? Enggak, tapi itu persetujuan memang dari si Yoke kayak gitu. Wallahi demi Allah. Gua bener deh. Aduh ya Allah kalau gue mau jadi Jangan sampai kalian tuh kayak saling serang sama satu sama lain temenan loh gue kalian. nggak pernah saling serang, gue diem bay, gue diem selama ini. Orang mau dibilang jahat, gue diem. Orang bilang gue jahat, gue diem. Enggak, Kenapa? kalau enggak ini pahit-pahit aja ya Ube. Kalau kau bilang kalian temen jangan saya, kenapa dia nggak komunikasiin dulu sama si Kimnya? Iya. Kenapa langsung pada ngonten? Ina itu Dan ada nggak mam, tahu. Ina itu ada Jadi ada gini DM aku maksud gini gini, mam. kalau salah, Iya, benar kalau oke, kalau Nah, gitu kalau aja. kalau untuk video itu dia ngaku salah juga. Dia ngaku kok, dia ngaku salah, dia siap salah makanya mungkin kasusnya siapa ya sama Kak Putri Jimbo pun dia minta maaf kan. Itu memang pure dia pure minta maaf beneran kita baru turun dari pesawat nah di dalam mobil supaya itu dia beneran minta maaf gitu loh. Karena sudah Enggak, kau ditegur jangan sama gitu. Marcel. Itu karena dia sudah dimaki-maki sama Marcel. Ya, setelah dia dimaki-maki sama Marcel, ini gue bongkar, deh. Kalian jangan Marcel itu siapa nge-framing lagi? Marcel Widianto. Kalian, Marcel kan kesayangannya Papi. Masa sih gue harus bilang, Mak? Iya iya iya. Enggak, jangan bilang atas kesadaran. Dia dimaki-maki kan. Habis itu merengek-merengek ke Marcel mau meminta maaf. Itu yang terjadi. Jangan bilang karena dia mengakui kesalahannya. Oke. Karena Marcel turun tangan. Karena Marcel adalah anak kesayangan di keluarga Bapak Jimbo. Jadi kan kalau yang aku tangkap kemarin dari Kak Yol itu kenapa mungkin aku nggak tahu kalau lewat siapa namanya tadi Marcel aku nggak tahu demi Allah. Itu yang mana artis itu ya? Demi Allah nggak tahu. Nah jadi kalau nggak salah pengen berhubungan sama Kak Putri Jimbo kayak gitu pengen ngobrol untuk ngasih tahu masalah itu tadi. Cuman mungkin lewatnya lewat Kak siapa tadi Marcel tadi gitu loh. Bukan kalau di Maren aku nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi memang mungkin dia minta tolong ke Kak Marcel untuk tolong perantarain aku pengen minta maaf lah gitu kan kayak gitu. Tapi minta maaf itu bukan karena sadar dia salah, bukan karena dia sudah kena maki. Nggak usah beralibi, nggak usah beralibi. Kalau mau minta maaf dari kemarin-kemarin. Loh kok jadi mami? Ini maksudnya tuh ini kan yang aku tangkap nih, Bu. Aku bukan beralibi. Karena yang aku Karena tangkap cerita sebenarnya adalah ini, Dek. Maksudku cerita Gimana, Mam? sebenarnya karena si Marcel. Kalau Kak Marcel versinya gimana? Kak Marcel yang marahin Kak Yol. Gitu Iya. atau Kak Yol yang hubungin? Oh, jadi Kak Marcel duluan yang hubungin Kak Yol gitu. Negur. Oh. Tidak, Dek, itu ditegur memang. Nah, setelah itu barulah dia mau meminta maaf sama si Umi. Berarti Gitu. kalau gue sih narik benang merahnya gini ya mam. Berarti apapun yang selama ini Yoko bicarakan di sosial media itu fitnah. Itu fitnah. Toh buktinya gue aja bisa di framing utang 70 juta. Padahal utang gue cuma berapa? Ini aku juga mau satu lagi tanya sama kakak. Apa? Kakak, aku pernah buat salah sama kakak. Enggak? Jadi kemarin
pas di dalam itu pun dia bilang katanya, Ubi kok pernah ada masalah sama Kim? Nggak pernah, aku bilang. Orang aku kenal Kak Kim itu masa ketemu-ketemunya tuh pas di Bali. Ya soalnya katanya ada masalah sama kau, makanya aku sempet serang kau kemarin tuh gara-gara Kim. Demi Allah, demi Rasul. Hah? Salah. Nggak gitu cerita sebenarnya, Be. Rekod aja demi Allah, demi Rasul. Gini, Aku nggak